Yang jelas, Rido secara mendadak melontarkan candaan yang sangat menyakitkan hati FM. Bentuk candaan tersebut tidak diketahui dengan pasti. Namun yang jelas, ucapan Rido bukan hanya berbentuk hinaan secara pribadi, tetapi juga penghinaan terhadap istri FM. Hal ini membuat FM merasa sangat tersinggung dan sakit hati, meskipun perkataan tersebut hanya sebatas candaan. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di Tambun, Bekasi pada tahun 2021. Kisah ini juga sempat menggemparkan warga sekitar. Pasalnya, kejadiannya benar-benar bikin merinding, saking keji dan teganya pelaku di dalam kasus ini. Bercerita tentang seorang pria yang merupakan seorang pengemudi ojek online ditemukan dalam kondisi yang tidak bernyawa dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Jasadnya dibagi menjadi 10 bagian lalu dibuang di dalam sebuah bungkusan kantong plastik. Kejadian naas ini dilakukan oleh teman-temannya sendiri lantaran teman-temannya tidak suka dengan perangai si korban yang kerap bikin sakit hati. Bagaimana kisah selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Dua dari 3 pelaku yang driver ojol di Bekasi, Jawa Barat akhirnya tertangkap. Menurut polisi, kedua pelaku itu merupakan teman dekat korban. Dari pengakuan pelaku, malam sebelum tragedi korban sempat menginap di rumah salah seorang pelaku. Bahkan korban juga diajak untuk pesta. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi ada seorang pria yang bernama Rido Suhendra yang akrab disapa dengan nama Rido. Dia merupakan seorang pria yang berumur 28 tahun dan belum menikah. Dia tinggal bersama orang tuanya di Jalan Kampung Bue, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Di lingkungan keluarganya, Rido ini dikenal sebagai anak yang sangat patuh dan memiliki hubungan yang erat dengan sang ibu. Dia sering berbagi cerita tentang kesehariannya dengan sang ibu, baik cerita tentang pekerjaan maupun pengalaman-pengalaman lainnya. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sekedar jajan, Rido bekerja setiap harinya sebagai pengemudi ojek online yang mengantar pesanan makanan di sekitar wilayah Tambun atau paling jauh sampai Cikarang. Di dalam bekerja, Rido ini dikenal rajin. Dia tidak bermalas-malasan saat menjadi pengemudi ojek online. Bahkan dia sering pulang sampai larut malam untuk mencari uang. Lalu selain itu, di lingkungan pertemanannya, Rido ini dikenal memiliki sifat yang mudah bergaul dan humoris yang membuat dia disukai oleh banyak orang. Dia dianggap sebagai sosok yang membawa keceriaan atau sering sekali mencairkan suasana. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa jika ada kumpul-kumpul, hampa rasanya jika tanpa kehadiran Rido. Suasana akan terasa lebih menyenangkan saat Rido hadir. Lalu di saat menjalani pekerjaannya sebagai pengemudi ojek online, Rido ini sering mangkal di beberapa titik tertentu di wilayah yang sering dia lewati. Di tempat-tempat tersebut, Rido sering mampir lalu mengobrol santai dengan orang-orang di sekitarnya. Baik itu para pedagang atau sesama kurir atau siapapun yang kebetulan berada di lokasi yang sama. Ada 2 orang yang dikenal oleh Rido yang sangat akrab dengannya. Orang tersebut adalah penjaga penitipan motor di stasiun Tambun, Kabupaten Bekasi yang berinisial FM. FM ini adalah seorang pria berumur 20 tahun. Dan ada satu lagi yang berinisial MAP, pria berusia 29 tahun. Dan keduanya mereka sama-sama sudah menikah. Karena Rido sering sekali mampir ke penitipan motor tempat kedua orang tersebut bekerja, hubungan mereka pun semakin lama semakin akrab. Yang mana pada akhirnya mereka pun menjadi teman dekat. Sering sekali mereka ini ngobrol-ngobrol sambil bercanda satu sama lain di sela-sela kesibukan masing-masing. Selain itu, ada sosok lain yang berinisial ER
yang mana ER ini merupakan teman dekat dari Rido juga. Dan dia belum bekerja dan kerap ikut Rido untuk nongkrong bersama FM dan juga MAP ketika berada di tempat penitipan motor. Namun sobat, di balik sifat humoris dan juga ramahnya Rido, ternyata tidak semua orang selalu merasa nyaman dengan candaan yang dia lontarkan. Terkadang, Rido ini bisa terlalu asal dalam berbicara. Candaannya sering sekali tanpa disadari menyinggung perasaan teman-temannya. Lalu, tibalah pada suatu hari. Kebetulan di saat itu Rido sedang tengah mampir di tempat penitipan motor tempat FM bekerja. Namun di saat itu dia hanya bertemu dengan FM, sementara MAP sedang tidak masuk. Dan seperti biasa, mereka ngobrol-ngobrol membahas sesuatu diiringi dengan candaan. Namun tiba-tiba, entah membahas apa, yang jelas Rido secara mendadak melontarkan candaan yang sangat menyakitkan hati FM. Bentuk candaan tersebut tidak diketahui dengan pasti. Namun yang jelas, ucapan Rido bukan hanya berbentuk hinaan secara pribadi, tetapi juga penghinaan terhadap istri FM. Hal ini membuat FM merasa sangat tersinggung dan sakit hati, meskipun perkataan tersebut hanya sebatas candaan. Menurutnya, itu sudah terlalu berlebihan. Jika saja candaan ini mungkin hanya ditujukan kepada FM, beda ceritanya. Tetapi situasinya di saat itu, Rido justru mengarahkan candaannya kepada sang istri. Dan hal ini bagi FM sudah sangat kelewatan. Meskipun selama ini mereka berdua adalah teman baik, tapi kejadian tersebut benar-benar membuat FM merasa kecewa dan juga sakit hati. Dia tidak menyangka Rido akan bercanda sejauh itu. Hubungan mereka yang dulunya akrab, sekarang mulai dingin. FM merasa bahwa Rido sudah tidak lagi dapat dipercaya. Dan lama-kelamaan, FM ternyata menyimpan dendam atas rasa sakit hatinya tersebut. Dan FM tidak lagi melihat Rido sebagai teman yang bisa dia ajak bercanda. Melainkan dia melihat Rido sebagai seseorang yang telah melukai hatinya. Lalu tiba-tiba, pada satu kesempatan, FM yang kesal bercerita tentang hal ini kepada MAP, teman sesama profesinya. Saat FM menyampaikan detail lengkapnya, MAP juga mengungkapkan sesuatu yang ternyata dia juga sama-sama sedang sakit hati terhadap Rido. Dan hal ini juga berhubungan dengan istri. Di saat itu menurut MAP, istrinya pernah mengadukan kepadanya bahwa dia pernah dilecehkan oleh Rido. Meskipun tentang pelecehan ini tidak jelas pemberitaannya, tapi yang jelas laporan dari istri MAP ini ternyata membuat MAP juga sama-sama menyimpan dendam kepada Rido. Dan dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa temannya sendiri alias FM juga ternyata istrinya dilecehkan oleh Rido. Meskipun tidak ada bukti yang pasti tentang penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Namun laporan dari istri MAP dan juga aduan dari FM sudah cukup membuat MAP merasa bahwa Rido telah melakukan kesalahan besar dan harus diberikan pelajaran. Singkat cerita, FM dan MAP pun akhirnya saling curhat dan membagikan kemarahan mereka atas perangai Rido. Percakapan yang awalnya hanya berupa curahan hati, lama-lama menjadi luapan emosi yang akhirnya berkembang menjadi sebuah rencana yang mengerikan. Mereka berdua di saat itu mulai merencanakan ingin memberikan pelajaran terhadap Rido. Namun pelajaran yang dimaksud adalah sebuah tindakan keji. Mereka mulai memikirkan cara yang pantas untuk membalas dendam kepada Rido. Dan di dalam pikiran mereka, Rido tidak hanya perlu diberikan pelajaran biasa, tetapi juga harus merasakan penderitaan. Mereka di saat itu merencanakan sebuah tindakan untuk menghabisi nyawa Rido. Sebuah langkah yang dianggap sebagai bentuk keadilan atas tindakan Rido. Tidak hanya berdua saja, rupanya FM dan MAP juga ingin mengajak ER, yang sebenarnya ER ini adalah temannya Rido sendiri. Namun entah kenapa mereka di saat itu berani mengajak ER untuk ikut di dalam rencana mereka. ER yang mendengar ajakan dari FM dan MAP awalnya merasa ragu, karena bagaimanapun juga Rido adalah temannya. Namun jika dipikir-pikir, memang benar kelakuan Rido sudah terlalu kelewatan. Sehingga setelah dirayu oleh FM dan MAP, akhirnya ER pun mau membantu ikut ke dalam rencana kedua temannya tersebut. Di saat itu, mereka tidak langsung mencari tanggal untuk mengeksekusi. Mereka menunggu waktu yang tepat, barulah mempersiapkan rencana pengeksekusian. Lalu di sisi lain,
Rido yang tidak tahu apa-apa mengenai rencana teman-temannya ini, dia masih melakukan kegiatan sehari-harinya seperti biasa. Di saat itu Rido yang dikenal sebagai sosok pekerja keras, bertekad untuk mengubah nasibnya dengan meninggalkan pekerjaan lamanya sebagai pengemudi ojek online. Dia di saat itu mendapatkan pekerjaan baru. Tepat pada tanggal 8 November, dia sempat berpamitan kepada keluarganya untuk meminta izin agar diperbolehkan tinggal sendiri di rumah kos-kosan yang lebih dekat dengan tempat kerja barunya. Tidak diketahui dengan jelas di mana dia bekerja di saat itu. Dia juga sempat meminta dokumen kartu keluarga kepada sang ibu untuk melengkapi beberapa prosedur terkait pekerjaannya yang baru. Ibunya ini sebenarnya sangat sedih harus tinggal berpisah dengan Rido. Dia juga sangat khawatir jika putranya tersebut bekerja terlalu keras dan mengabaikan kesehatannya. Berulang-ulang kali sang ibu tidak lelah mengingatkan kepada Rido untuk menjaga diri dan kesehatan. Kira-kira sang ibu berkata seperti ini, "Kamu hati-hati ya di sana, Nak. Jangan pulang malam-malam, makan yang teratur." Rido pun mengiyakan ucapan sang ibu dan dia langsung mencium tangan ibunya sebelum akhirnya pergi berpamitan, meyakinkan sang ibu bahwa dia bisa menjaga diri. Setelah itu, Rido pun beranjak pergi keluar rumah dengan berat hati meninggalkan rumah sang ibu. Singkat cerita, Rido pun mulai bekerja di tempat kerja barunya. Meski masih beradaptasi, namun dia cukup nyaman dan mensyukuri pekerjaannya. Lalu di sisi lain, Rido yang sudah bekerja jadi jarang bertemu dengan teman-temannya di tempat penitipan motor. Sesekali dia masih menyempatkan diri untuk mampir ke tempat penitipan motor tersebut yang dijaga oleh FM dan juga MAP. Namun, suasana keakraban yang dulu ada di antara mereka sekarang perlahan mulai hilang. Sehingga setiap kali dia mampir, ada jarak yang semakin terasa, seakan-akan ada sesuatu yang belum terselesaikan di antara mereka. Namun Rido di saat itu juga belum sadar bahwa teman-temannya ini sudah berbeda sikapnya kepada dia. Lalu hingga akhirnya pada hari Jumat malam tanggal 26 November tahun 2021, sekitar pukul 23.00, Rido yang baru saja pulang dari bekerja memutuskan untuk mampir ke lahan parkir tempat FM dan juga MAP bekerja. Dan tanpa disangka oleh Rido, malam itu menjadi titik puncak dari semua kemarahan yang telah lama terpendam oleh FM dan juga MAP. FM yang memang sudah tidak tahan lagi, ingin menghabisi nyawa Rido, akhirnya meluapkannya kepada Rido. Di saat itu awalnya FM hanya marah-marah yang selama ini dia pendam terkait hinaan demi hinaan dari Rido terhadap dirinya dan istrinya, akhirnya meledak di hari itu. Dengan suara yang sangat keras, dia mulai mengungkit kembali insiden hinaan yang pernah dilontarkan oleh Rido, dan FM merasa bahwa penghinaan terhadap keluarganya sudah terlalu jauh dan ini bukan hal yang bisa diabaikan lagi. Namun Rido di saat itu bukannya merasa bersalah, dia malah tidak mau kalah. Dia langsung menimpali kemarahan FM yang dia rasa itu bukan kesalahannya. Dia mengatakan bahwa apa yang pernah dia ucapkan hanyalah candaan dan tidak seharusnya dibesar-besarkan seperti ini. Namun di saat itu, FM tidak bisa menerima alasan Rido dan keduanya pun terlibat di dalam pertengkaran yang hebat. Sementara MAP yang sebenarnya juga menyimpan kemarahan terhadap Rido mencoba menahan diri. MAP di saat itu tidak ingin pertengkaran tersebut berakhir begitu saja. Dia pun jadi berpikir bahwa malam itu adalah waktu yang tepat untuk melancarkan rencana keji mereka. Di saat itu, MAP menyusun sebuah strategi agar Rido tidak melawan. Dia benar-benar bermain dengan tenang. Perlahan-lahan, MAP ini mencoba untuk mendekati mereka yang sedang bertengkar, berusaha untuk melerai dan seolah-olah menjadi penengah. Di dalam usahanya itu, ketika dia menenangkan situasi, MAP ini tampak berpihak kepada Rido dan hal ini adalah sebuah kepalsuan. Dia meyakinkan FM bahwa mereka sebaiknya menenangkan diri dan tidak membiarkan emosi menguasai mereka. Setelah berhasil menenangkan kedua belah pihak, MAP kemudian mengajak Rido untuk meninggalkan lokasi parkir sejenak. Dia menawarkan kepada Rido untuk bersantai sebentar di tempat lain dan ternyata tanpa disadari oleh Rido, ini adalah bagian dari rencananya MAP. Di saat itu, MAP mengajak Rido untuk pergi ke sebuah tempat yang tidak jauh dari lokasi penitipan motor tersebut, di mana MAP mengajak Rido untuk mengkonsumsi narkotika agar lebih tenang. Rido yang memang sudah kelelahan setelah seharian bekerja dan juga bertengkar dengan FM, akhirnya setuju dengan ajakan tersebut karena dia merasa dia perlu menenangkan diri. Lalu setelah itu, mereka berdua pun kembali ke tempat penitipan motor sekitar pukul 12.30 malam. Kondisi Rido di saat itu sudah sangat kacau. Dia oleng karena pengaruh narkotika yang dia konsumsi bersama MAP. Ditambah lagi karena kelelahan yang sudah menumpuk di dalam tubuhnya.
Dia pun kembali ke tempat penitipan motor dalam kondisi yang kurang sadar. Lalu ketika sampai di lokasi, Rido yang sudah tidak mampu lagi menahan kantuknya akhirnya tertidur di tempat penitipan motor itu. Dan inilah momen yang paling ditunggu-tunggu oleh kedua pelaku, yaitu MAP dan juga FM. Di saat Rido tertidur lelap, FM dan MAP mulai mengambil tindakan. Mereka menyiapkan sebuah golok yang ada di lokasi penitipan motor. Saking kejamnya, mereka sempat mengasah golok tersebut terlebih dahulu untuk memastikan senjata itu benar-benar tajam. Lalu, setelah merasa siap, mereka menghubungi ER dan ER langsung datang ke lokasi. ER yang baru saja datang langsung membantu menjalankan rencana pengeksekusian yang sudah mereka susun sebelumnya. ER yang sebenarnya di saat itu masih ragu dan deg-degan, sejujurnya tidak tega melakukan hal itu kepada Rido. Lalu akhirnya dia hanya ditugaskan untuk memegangi tubuh Rido yang sedang tertidur. Dia tidak ingin terlibat lebih jauh, apalagi dalam hal mengeksekusi Rido dengan menggunakan sajam. Lalu FM yang sejak awal sudah dipenuhi oleh amarah langsung mengambil kesempatan untuk melampiaskan dendamnya. Bersama dengan MAP, mereka berdua mulai menebas parang yang mereka asah tadi ke arah tubuh Rido yang masih dalam keadaan tidur dan tidak berdaya. Rido di saat itu dihabisi dengan sadis. FM dan MAP dengan brutal menggorok bagian leher Rido menggunakan golok hingga Rido di saat itu kritis dan mengeluarkan suara seperti orang ngorok. Rido pun meregang nyawa dengan kondisi cairan merah yang bercucur deras dari lehernya. Lalu setelah memastikan Rido benar-benar tewas, ketiga pelaku segera mengambil langkah berikutnya untuk menyingkirkan jasad Rido. Tubuh Rido yang sudah tidak lagi bernyawa kemudian ditutupi dengan selimut dan juga jas hujan, dan jasadnya dipindahkan ke bagian belakang sepeda motor agar tidak terlihat oleh orang-orang yang mungkin masih akan datang ke tempat penitipan motor tersebut. Namun di sisi lain, ER yang merasa ketakutan dan sadar bahwa situasi ini bisa berakhir buruk. Dia di saat itu segera meninggalkan tempat kejadian. Dia pulang dengan maksud ingin kabur duluan karena dia merasa sangat yakin bahwa cepat atau lambat kasus ini akan tercium oleh pihak yang berwajib. ER di saat itu tidak ingin terlibat lebih jauh dan dia berusaha menghindari semua kemungkinan dirinya akan tertangkap oleh polisi. Namun sementara itu, MAP dan FM melanjutkan aksi keji mereka yang mereka rasa belum cukup. Di saat itu mereka tahu bahwa mereka harus segera menyingkirkan bukti-bukti yang bisa mengaitkan mereka dengan aksi pengeksekusian ini. Mereka menunggu terlebih dahulu sampai tempat penitipan motor tersebut sepi dari pengunjung. Lalu setelah itu, barulah mereka memindahkan jasad Rido ke kamar mandi yang ada di tempat tersebut. Setelah memindahkan jasad Rido, disitulah MAP dengan kejamnya dan tanpa rasa takut mulai memisah-misahkan bagian demi bagian dari tubuh Rido menggunakan golok. Di saat itu dia membagi bagian tubuh Rido menjadi 10 bagian terpisah. Selama proses ini berlangsung, FM bertugas menjaga situasi di luar untuk memastikan tidak ada yang datang melihat apa yang sedang mereka lakukan. Dan setelah selesai membagi bagian demi bagian dari jasad Rido, MAP dan FM pun membaginya ke dalam 3 bungkusan yang berbeda. Rencananya di saat itu, mereka akan membuang bagian-bagian tubuh Rido ke beberapa lokasi berbeda agar sulit dilacak. Dan ketika waktu sudah berganti hari, tepat di Sabtu pagi tanggal 27 November tahun 2021, keduanya mulai menjalankan rencana tersebut. Mereka membawa 3 bungkusan berisi potongan tubuh Rido dan membuangnya di 3 lokasi berbeda. Pasangan kaki dan lengan kiri Rido dibuang di Jalan Raya Pantura, Kampung Kedung Gede, Desa Kedung Waringin, Kecamatan Kedung Waringin. Bagian kepala Rido dibuang di Jalan Pangkal Perjuangan Bypass, Tanjung Pura, Karawang Barat. Sedangkan sisa tubuh yang lain dibuang di Jalan Gatot Subroto, Desa Karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Dengan melakukan hal itu, para pelaku ini berharap tidak akan ada yang menghubungkan mereka dengan aksi eksekusi sadis ini. Namun, yang namanya kejahatan pasti akan terungkap juga. Saat itu, masih di hari yang sama, tepat pada pukul 5 subuh, ada seorang warga yang bernama Kasim yang kebetulan sedang melintas di depan sebuah bengkel di Jalan Raya Pantura, Kedung Waringin. Saat dia tengah mengantar istrinya bekerja, ketika itu dia melihat sesuatu yang tampak aneh dan mencurigakan. Sebuah kantong plastik yang terlihat jelas berisi sesuatu. Ketika itu, dia melihat sesuatu yang tampak aneh dan mencurigakan.
yaitu sebuah kantong plastik yang terlihat jelas berisikan sesuatu dan plastik itu sudah dikerumuni oleh lalat. Menurutnya, sangat tidak biasa jika kantong plastik belanjaan dibiarkan tergeletak begitu saja, apalagi dengan ukuran yang cukup besar. Karena merasa ada yang janggal, Kasim memeriksa kantong tersebut dan ketika dibuka, betapa kagetnya dia saat dia menemukan potongan tangan dan dengkul manusia ada di dalamnya. Kasim yang panik langsung berteriak histeris dan seketika warga pun mendengar teriakannya dan langsung berkumpul ke lokasi itu. Mengetahui penemuan tersebut, warga yang sama-sama panik akhirnya menghubungi pihak kepolisian dan tidak lama kemudian petugas kepolisian setempat bersama TNI datang ke lokasi dan melakukan pengamanan di lokasi. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi di sekitaran TKP. Potongan tubuh tersebut kemudian langsung dievakuasi untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur demi penyelidikan lebih lanjut. Dan hasilnya, dari sejumlah pemeriksaan terhadap bagian demi bagian tubuh itu, serta sidik jari yang ditemukan dari potongan tubuh korban, teridentifikasi dan diketahui bahwa identitas korban adalah Rido. Pihak kepolisian segera mendatangi rumah keluarga Rido setelah identitasnya diketahui. Mereka di saat itu membawa kabar yang sangat memilukan bahwa putra di keluarga tersebut yang bernama Rido ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan, bahkan tubuhnya belum lengkap. Saat mendengar kabar tragis ini, keluarga Rido di saat itu sangat terkejut. Kepergian Rido yang begitu mendadak dan dalam kondisi yang tidak terbayangkan membuat mereka terpukul. Semuanya menangis histeris dan bahkan ada yang sampai pingsan. Isak tangis yang pecah akibat berita tentang kepergian Rido bukan hanya mengejutkan keluarga, tetapi benar-benar menghancurkan hati keluarga. Terutama bagi sang ibu yang sangat dekat dengan Rido. Dia merasa sangat kehilangan. Dan di saat itu, di tengah-tengah tidak kuasanya membendung air mata, sang ibu mencoba untuk mendatangi rumah sakit untuk memastikan bahwa laporan tersebut benar. Di dalam perjalanan, sang ibu mengingat jika Rido terakhir kali berpamitan untuk tinggal di sebuah kos-kosan, ibunya pernah berpesan untuk berhati-hati. Dan di saat itu, Rido sudah tidak bisa dihubungi lagi dan tidak diketahui kabarnya. Namun, setelah mendapatkan kabar, ternyata anak kesayangannya sudah menjadi jasad. Kabar mengerikan ini lambat laun menyebar dengan cepat di kalangan para warga sekitar. Dan hal ini menggemparkan semua orang yang mengenal Rido. Sosok Rido yang dikenal ramah dan bersahabat membuat banyak orang merasakan duka yang amat mendalam. Begitu juga dengan teman-teman Rido, para pengemudi ojol yang sering bertemu dengan Rido, baik di jalanan maupun di tempat istirahat. Mereka sangat sedih kehilangan sosok Rido yang selama ini sering sekali membawa keceriaan di dalam tongkrongan mereka. Lalu sementara itu, pihak kepolisian langsung melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga telah mengamankan beberapa rekaman CCTV di lokasi kejadian. Serta pihak kepolisian juga meminta keterangan beberapa saksi untuk mendalami kasus ini. Setelah proses panjang dan penelusuran yang begitu mendalam, polisi yang curiga dengan 3 orang teman Rido yang benar-benar tidak kooperatif dan dari beberapa bukti CCTV, akhirnya polisi pun mulai menetapkan 3 teman Rido sebagai pelaku di dalam kasus ini. Keesokan harinya, FM dan MP sebagai pelaku utama di saat itu menyadari bahwa polisi sudah mencium kalau merekalah pelakunya. Dan di saat itu, agar tidak semakin dicurigai, mereka yang awalnya sempat panik dan mencoba untuk menghilang di hari ditemukannya jasad Rido, di saat itu mencoba untuk bersikap biasa saja. Mereka tidak mau kabur dan memutuskan untuk bekerja seperti biasa di tempat penitipan motor. Namun rupanya polisi yang memang sudah mengantongi identitas mereka akhirnya langsung menangkap FM dan MAP di tempat penitipan motor tersebut yang terletak di Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, tepat di hari Sabtu sore. Polisi juga mengamankan beberapa barang bukti berupa sepeda motor, balok kayu, 1 gulung plastik dan jas hujan, karung, serta sebuah mobil Toyota Agya dan juga sebuah handphone. Sementara itu, polisi mengetahui ada 1 pelaku lain yang berinisial ER. Namun di saat itu ER masih belum ditemukan posisinya. Sehingga polisi langsung melakukan pengejaran terhadap ER. Dan akhirnya ER juga berhasil ditangkap tepat di kediamannya di daerah Tambun pada tanggal 28 November tahun 2021 pada malam hari. Mereka bertiga pun diamankan dan dimintai keterangan lebih lanjut. Kepada polisi, mereka akhirnya mengakui semua perbuatan ini dan tidak bisa mengelak. Mereka di saat itu menjelaskan motif sebenarnya kenapa mereka tega menghabisi nyawa Rido dan membagi bagian demi bagian dari tubuh Rido. Mereka mengatakan mereka sakit hati kepada korban akibat perkataan dan bercandaan korban yang terlalu kelewatan.
Lalu sementara itu, pihak kepolisian meminta keterangan di mana mereka membuang sisa jasad korban. Lalu setelah itu, para pelaku ini pun menunjukkan lokasi di mana mereka membuang sisa-sisa jasad Rido. Dan setelah semuanya lengkap dan proses pemeriksaan dan penyatuan kembali dari jasad Rido selesai, jasad Rido pun dikembalikan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan secara layak. Lalu atas kejadian ini, ketiga pelaku pun ditetapkan bersalah dan dikenakan pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUHP, pidana dengan ancaman seumur hidup atau selama waktu tertentu dan paling lama 20 tahun. Lalu, pada hari pemakaman Rido, suasana di lingkungan tempat tinggalnya penuh dengan orang-orang yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Keluarga, tetangga, dan rekan-rekannya sesama komunitas ojek online berkumpul di dalam jumlah yang besar. Mereka beramai-ramai mengiringi perjalanan jasad Rido menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya. Tidak hanya keluarga yang berduka, para tetangga juga merasakan kehilangan Rido yang selama ini dikenal sebagai pria yang ramah dan juga humoris. Dia meninggalkan kesan yang baik di hati banyak orang, termasuk juga bagi komunitas ojek online yang selama ini menjadi tempat Rido menghabiskan waktu dalam bekerja dan bersosialisasi. Rido adalah salah satu sosok yang dikenal sangat baik di kalangan komunitas ojek online, terutama di wilayah Tambun dan sekitarnya. Selama dia bekerja sebagai pengemudi ojek online, dia membangun banyak hubungan pertemanan dengan sesama pengemudi. Banyak dari mereka yang mengenang Rido sebagai seseorang yang selalu membawa kebahagiaan di setiap obrolan, baik di pangkalan ojek maupun saat istirahat bersama. Itu dia sobat, kisah dari Rido, seorang pengemudi ojek online yang dihabisi oleh dua temannya yang berprofesi sebagai penjaga parkiran dengan sangat sadis. Tubuhnya dipisah-pisahkan bagian demi bagian. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?